Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nol lagi bungkus si kopok ini. Produk-produk impor dari Tiongkok yang dijual dengan harga super murah membuat industri tekstil dan usaha mikro kecil menengah ini Indonesia. Yang segini biasa buat warung-warung itu. Kayaknya kok sulap ya sebenarnya. Selamat berpuasa sebagai informasi ekonomi dan bisnis terbaru telah kami siapkan pagi ini dalam Zona Bisnis. Saya Leonard Samosir. Inilah Zona Bisnis selengkapnya. Pemirsa, gas LPG berukuran 3 kg saat ini langka di pasaran. Di Jakarta, agen hanya bisa memberikan stok dengan jumlah yang sedikit bagi pangkalan maupun sub penyalur resmi Pertamina. Sementara di Kabupaten Lebak, Banten, sayang ini harus benek pentel. Nah, ini kelangkaan gas LPG 3 kg diperkirakan sudah terjadi kurang lebih sejak sepekan lalu. Salah satu sub penyalur resmi Pertamina di daerah Jakarta mengatakan bahwa setiap hari agen hanya memberikan 5 hingga 10 stok tabung gas untuk dijual. Saat ini gas LPG 3 kg dijual dengan harga Rp22.000 per tabung. Kelangkaan juga terjadi pada stok tabung gas berukuran besar. Kelangkaan ini terjadi sejak beberapa hari menjelang perayaan Imlek 2025. Hingga saat ini belum diketahui informasi terkait penyebab kelangkaan dari stok tabung gas LPG. Sementara itu sejak 2 pekan terakhir, gas LPG 3 kg di sejumlah pangkalan di Kabupaten Lebak, Banten mulai mengalami kelangkaan akibat banyaknya penggunaan dari masyarakat dan minimnya pasokan Pertamina. Seperti yang terpantau di salah satu pangkalan gas LPG milik Sugianto yang berlokasi di Kampung Pertelok, Desa Kabupaten Lebak, Banten. Terlihat puluhan bahkan hingga ratusan tabung LPG kosong. Nah, ini minimnya pasokan dari yang besar Pertamina dicampur ke warga banyak yang kesulitan mendapatkan tabung gas LPG 3 kg. Menurut pemilik pangkalan gas LPG 3 kg Sugianto, kelangkaan gas ini sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir, diakibatkan banyaknya permintaan masyarakat di libur panjang lalu. ya biar tak tinggal nganterin dhisik. Mumpung nek montore kampung. Tinggal nganter ke warung dhisik teman-teman bisa gawan ya. Biasa udune Yusarni bedok neh apa warung ngene Mbak Tri biasane wong iki kalau njaluk pengeteri ngene Kak rong gandeng ini 2 hari entek teman-teman ya. Jadi Mbak Nong harus stop lagi yang lebih banyak soalnya sekarang warung sini udah banyak yang minat. Muka-muka Mbak Nong bisa ngembangin lebih banyak lagi. Jadi nanti kalau Mbak Nong ada modal lebih banyak bisa ngembangin pupuknya ya. Oke, jadi ini sekarang masih saya di sini mau tak ada kita lanjut lagi bakung seperti kok tak turunnya lagi saya pedagang kecil itu kan nggak bisa ya nggak sumpah disek ya kalau sebenarnya kalau datang ke tempat LPG-nya itu kemarin sih memang sempat ya tapi karena saya belinya udah sore itu dari itu jadi kalau di agen-agen kemarin memang sangat susah banget gitu sulit sekali mencarinya gitu. Kemarin sampai uangnya telepon warung soalnya banyak yang nanyakan, jadi kita tinggal dulu teman-teman ya, nanti kita lanjut lagi. Jadi kalau tak mulai ada selisih sekitar. Oke teman-teman, udah dari warung dukungan kopi. Oh warung pakai pupuk, kayak warung. Oh, kono kulit kita yang gereng ngebiok no, besok entek. Ini saya gorengnya tuh kan. Industri usaha mikro kecil dan menengah UMKM Indonesia kini menghadapi teman-teman kita lanjut lagi yang dijual dengan harga super murah, terlebih tidak sedikit juga barang-barang impor ilegal. Menghadapi situasi ini kita bertanya kepada Ketua Asosiasi UMKM Indonesia, Hermawati Setiorini. Bu Rini, selamat pagi. Pagi Mas Leo, pagi Indonesia. Bu Rini, kita tahu bahwa sebagai negara keempat terbesar, apalagi ramainya lewat darat pun, maksudnya lewat offline ya, baik itu dari pelabuhan, laut, udara itu mudah sekali.
Nah, berarti ini tugas negara nih yang harga paling di 20.000, 30.000. Otomatis dengan daya beli masyarakat yang rendah sekarang semakin turun, kita akan beli produk yang lebih murah. Gitu sih, Mas Leo. Kalau di pasar, Bu, sebagai pengusaha yang bermain di produk UMKM, sudah ada tidak yang dilakukan oleh saya tidak tahu Kementerian UMKM atau yang lain untuk membantu memproteksi Bu Rini dan kawan-kawan supaya barang-barang Tiongkok ini tidak mematikan usaha kalian, Bu? Ya, kalau memproteksi kayaknya sih nyatanya masih lolos juga kan. Tapi kalau mengedukasi, saya melihat dari kementerian itu banyak sekali melakukan edukasi, tapi kan melalui medianya mereka sendiri. Nah, UMKM untuk masuk ke situ kadang dia tidak punya waktu kan untuk dia meluangkan waktu. Nah, negara ini harus gedor pintu sebenarnya. Kalau mau, kita tidak menjadi sasaran empuk. Nah, kalau misalnya potensi OS 10% itu mereka masih bisa itu mikro-mikro yang di atas. Oke. Pertanyaan terakhir, Bu, apa yang paling segera bisa dilakukan pemerintah untuk melindungi Bu Rini dan kawan-kawan pengusaha UMKM? Apa yang paling segera bisa dilakukan, Bu Rini? Saya pikir harus pengawasan ya, harus tegas ya, ada perlindungan karena memang ini kan masuknya pintu gerbangnya di Bea Cukai kan. Nah, ini ada di mana nih polisi pengawasannya untuk barang masuk gimana? Itu harus di stop dulu. Kalau barang yang masuk, kita lanjut lagi bungkus-bungkus kita akan kelabakan. Kita semakin posisi jadi tidak membatasi menurut saya. Oke teman-teman, selesai bungkus tuh wis gantung kabeh, Masya Allah tuh ya, garek ngeter nih sebagian yang bisa ada pesen sini yang apa bungkusan besar ya ini yang bungkusan besar ini guys tuh. Jadi kan biasanya yang kesini pada kuku anaknya jaluk di satu. Nah kalau yang ini buat di warung teman-teman ini, nah itu kan warung nanti bisa jual sak bungkusnya 5.000. Ini dari Mbak No satu ganteng ini 20.000 ya, isinya 5. Jadi warung-warung dapat bati, dapat hasil satu bungkus teman-teman. Berubah sebagian nanti mau diantar ke warung, sebagian mau kita promosikan teman-teman. Oke, videonya cukup sampai di sini. Nanti lanjut lagi vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.